AgroConnect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas project UAS yang telah kami buat, yaitu Business Plan Technopreneur. Nah, adapun business plan yang kami buat itu adalah AgroConnect. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana ada saya sendiri, Karis Marsdia, lalu ada Febrianti Umairo, Atiko, dan Kaila Nomi. Baik, nah, yang seperti kita ketahui bahwa setiap hari itu masyarakat Pontianak itu membutuhkan sayuran segar untuk kebutuhan makan keluarga. Nah, namun kenyataannya sayuran yang sampai ke tangan konsumen itu seringkali sudah kurang segar. Harganya tidak stabil dan harus melalui rantai distribusi yang panjang. Nah, di sisi lain, petani lokal menjadi sumber utama pangan kita. Seringkali mereka terjebak dalam ketergantungan pada tengkulak, lalu harga yang tidak menentu dan akses pasar yang terbatas. Nah, melihat dua permasalahan ini, kami sadar ada jarak besar antara petani dan konsumen, dan jarak inilah yang membuat distribusi tidak efisien. Nah, disinilah hadir AgroConnect, di mana AgroConnect lahir sebagai solusi untuk menghubungkan petani lokal Pontianak Utara dengan konsumen secara langsung melalui platform digital. Baik, kita masuk ke bagian eksekutif summary. Nah, AgroConnect adalah platform digital yang menghubungkan konsumen dengan petani lokal di Pontianak Utara untuk mempermudah distribusi sayuran segar dengan memotong rantai distribusi tradisional. Nah, AgroConnect mampu menghadirkan produk yang lebih segar, berkualitas, dan terjangkau. Nah, sistem ini menyederhanakan pemesanan melalui platform online, melakukan quality control, dan mengirim produk secara cepat menggunakan kurir internal. Lalu peluang bisnisnya ini besar karena meningkatnya permintaan sayur segar dan pertumbuhan pasar belanja bahan makanan secara online di Indonesia. Nah, selain membantu konsumen, AgroConnect ini juga menjadi solusi bagi petani yang selama ini menjadi yang menghadapi fluktuasi harga dan ketergantungan kepada tengkulak untuk menjual hasil tani mereka. Nah, target pasar mencakupi 4 kelompok. Yang pertama ada ibu rumah tangga, lalu ada UKM kuliner, pasar modern, serta petani sebagai mitra utama. Nah, pendekatan pemasaran itu dilakukan melalui kanal digital, edukasi konsumen, kolaborasi dengan UMKM, dan penguatan komunitas petani. Nah, model bisnis ini berbasis margin dan komisi, memungkinkan pendapatan yang stabil, sementara efisiensi distribusi memberikan harga kompetitif bagi konsumen dan juga keuntungan lebih baik bagi petani. Nah, dengan integrasi teknologi dan rantai pasok lokal ini, AgroConnect itu berpotensi untuk menjadi platform agritech terdepan di Kalimantan Barat. Profil perusahaan. Nama legal perusahaan ini adalah PT Agrosistem Jaya dengan bentuk usaha perseroan terbatas yang berlokasi di Jalan Paris 2, nomor 12, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Serta kami lampirkan juga di layar, yaitu visi dan juga misi dari AgroConnect ini sendiri. Berikut adalah struktur organisasi AgroConnect ini sendiri. Yang pertama, ada 4 aktor, terdiri dari Direktur Utama, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Operasional, dan juga Divisi Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perusahaan atau bagaimana sejarahnya kami membangun AgroConnect ini sendiri. Nah, AgroConnect ini merupakan platform e-commerce khusus pertanian berbasis teknologi ataupun termasuk teknopreneur untuk mengatasi masalah distribusi panjang, harga tidak transparan, dan juga akses pasar terbatas bagi petani yang ada di Pontianak. Tujuan kami membangun AgroConnect ini sendiri adalah menghubungkan petani langsung dengan pembeli seperti rumah tangga, restoran, hotel, pasar modern, ataupun Badan Gizi Nasional saat ini yang dikenal ataupun MBG melalui satu aplikasi digital. AgroConnect ini memberikan nilai tambah melalui 4 pilar utama, di mana kami memberikan transparansi harga, akses pasar langsung, distribusi yang cepat, efisien, serta informasi data pasar yang membantu petani mengambil keputusan. Adapun langkah-langkah flow-nya ataupun alurnya dari sejarah perusahaan kami adalah kami ingin membangun platform digital yang dapat menciptakan efisiensi distribusi, lalu melakukan pemberdayaan terhadap petani lokal ataupun key partner kami nanti, serta kami ingin mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke analisis produk. Deskripsi dari AgroConnect ini sendiri adalah sebuah produk ataupun platform digital
e-commerce yang menyediakan layanan pemesanan dan juga pengiriman sayuran segar dari petani lokal Kota Pontianak. Melalui sistem online, konsumen dapat memilih jenis sayuran, memilih harga, dan melakukan pemesanan secara praktis tanpa harus ribet pergi ke pasar. Alurnya pun dapat teman-teman lihat di layar, ada dari petani, lalu ada mereka nantinya akan ada quality control, lalu dikirim dan juga akan sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan juga diferensiasi dari agroponik ini sendiri. Saya sini akan memaparkan apa saja keunggulan dari agroponik ini sendiri dan apa yang membedakan kami dari perusahaan-perusahaan lainnya. Yang pertama, pemesanan praktis dan juga digital, di mana kami memproses pemesanan sayur secara online tanpa harus datang ke pasar. Di mana yang membedakan kami adalah mempermudah konsumen tanpa mereka harus pergi ke pasar kembali. Yang kedua, kami memiliki keterhubungan langsung dengan petani yang dimana kami memiliki beberapa key partner dengan petani lokal Pontianak sehingga produk tidak melalui perantara. Hal inilah yang membedakan kami dari perusahaan lainnya di mana rantai distribusi kami lebih pendek daripada platform lain yang lewat banyak perantara. Yang ketiga, harga lebih adil dan terjangkau untuk petani. Karena rantai distribusi kami yang lebih pendek, membuat harga yang diterima petani pun lebih adil dan harga konsumen lebih terjangkau. Diferensiasi yang membedakan kami adalah memberikan keuntungan bagi petani dan juga harga lebih kompetitif bagi konsumen. Terakhir, keunggulan dan juga diferensiasi kami adalah kami menyediakan kualitas produk segar di mana kami menjamin sayuran kami diambil langsung dari petani tanpa disimpan lama dan kemudian dilakukan quality control untuk menjaga kesegaran saat sampai konsumen. Yang dimana hal ini kami menjaga kesegaran dibanding sayuran yang lama ataupun disimpan di toko. Proses produksi ataupun alur produksi kami sendiri ini bagaimana? Pertama, konsumen itu akan menginputkan atau melakukan order melalui aplikasi kami AgroConnect, di mana nantinya akan terserat data pesanan berupa produk, kuantitas, lokasi, dan juga pembayaran. Kemudian, nantinya sayur-sayur yang telah diantarkan ataupun dikumpulkan petani tersebut akan kami simpan dan juga drop di titik penyortiran, di mana pada fase ini kami akan melakukan quality control untuk memastikan kesegaran, kebersihan, dan juga ukuran dari sayurnya sendiri. Yang ketiga, kami akan melakukan pengemasan yang operasional dan juga labeling, di mana kami mempacking sayur-sayur yang telah diorder tersebut agar lebih rapi dan bersih dan secara higienis untuk dikirim ke konsumer. Lalu, proses produksi yang keempat, di mana kami melakukan penjadwalan dan pengiriman. Nantinya kurir dari kami akan menerima daftar pengiriman yang akan dikirimkan ke mereka, ataupun kami, Selanjutnya ada proses penjadwalan dan juga pengiriman. Nantinya kurir kami akan menerima daftar pengiriman dan juga akan diantar ke mereka, yang mereka akan pick up dari warehouse dan dikirim ke alamat pelanggan. Yang terakhir adalah handover dan monitoring. Nantinya kurir akan menyerahkan pesanan kepada penerima ataupun pelanggan, yang dimana nantinya akan ada status pembaruan terbarui setelah selesai dikirimkan, yang dimana delivered atau sudah diantarkan. Rencana pengembangan dari AgroConnect ini sendiri memiliki 3 tahapan dalam jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek, kami ingin berfokus pada stabilisasi sistem dan juga penguatan fondasi operasional AgroConnect ini sendiri. Jangka menengah, fokus kami adalah melakukan perluasan layanan, efisiensi operasional maupun monitoring dan juga evaluasi, serta melakukan pengembangan teknologi lebih lanjut. Yang terakhir, jangka panjang, kami berfokus pada perluasan wilayah, yang mungkin kami bisa mencakup ataupun mengajak petani-petani dari daerah sekitar Pontianak yang masih dekat seperti Mempawah untuk bekerja sama di aplikasi AgroConnect kami ini sendiri, dan juga melakukan inovasi teknologi dan juga diversifikasi usaha. Dan kita masuk ke analisis pasar. Nah, di analisis pasar ini ada segmentasi pasar. Nah, di AgroConnect ini sendiri, kami memetakan segmentasi pasarnya itu menjadi 4 tipe, yaitu ada geografis, geografis, demografis, dan juga perilaku. Untuk segmentasi konsumen atau lebih detail, pecahan dari pasar ini akan dijabarkan oleh teman kelompok saya nantinya. Nah, di segmentasi pasar yang tipe geografis ini kami memetakan akan ada segmentasi pasar dari Kota Pontianak di bagian kota dan juga utara, serta Kuburaya, di mana Kota Pontianak Utara sebagai sumber pasokan, Pontianak Kota dan Kuburaya sebagai pusat konsumen. Lalu yang kedua, segmentasi psikologis. Nah, di sini kami mengatakan bahwa konsumen yang gaya hidup praktis, yang modern, peduli kesehatan, mencari efisiensi waktu, akan lebih memilih pemesanan berbasis teknologi, yaitu menggunakan aplikasi AgroConnect kami sendiri. Yang ketiga, segmentasi yang kami petakan yaitu demografis, di mana AgroConnect ini sendiri akan menarik ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, pelaku UMKM kuliner, restoran, kafe, catering, dan pasar modern kecil. Yang terakhir, segmentasi pasar yang kami petakan adalah berdasarkan perilaku, di mana pelanggan yang rutin belanja sayur, membutuhkan layanan cepat, harga transparan, dan pengantaran langsung ke rumah akan memerlukan ataupun menggunakan aplikasi AgroConnect ini sendiri. Selanjutnya itu ada ukuran dan industri pasar. AgroConnect berada di pasar yang sangat besar atau bisa dibilang dengan large market, karena bergerak di sektor pertanian, pangan, kebutuhan dasar yang dikonsumsi setiap harinya. Dari sisi pemasok, wilayah Pontianak dan sekitarnya itu memiliki ribuan petani dengan panen harian dari daerah seperti Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan Parit Banjar. Ini menunjukkan pasokan yang luas, stabil, dan berkelanjutan untuk mendukung operasional AgroConnect. Dari sisi pembeli,
pasar yang dapat dijangkau juga sangat besar, seperti 600.000 penduduk Pontianak dengan kebutuhan sayur segar hariannya. Ratusan restoran, kafe, catering, hotel, dan pasar modern membutuhkan suplai besar dan kualitas konsisten. Segmen HoReCa menjadi pasar potensial karena konsumsi tinggi dan pembelian yang berulang. Produk pertanian merupakan daily essential, sehingga permintaan tidak pernah berhenti dan stabil sepanjang tahunnya. Nilai ekonomi sektor pangan di Pontianak juga mencapai ratusan miliar rupiah per tahunnya, dengan perputaran komoditas sayur mencapai miliaran rupiah per hari. Nah, dengan pasokan melimpah, permintaan pasar dan nilai ekonomi untuk agrokonik sendiri itu memiliki peluang yang kuat untuk berkembang dan memimpin pasar distribusi pertanian lokal. Selanjutnya kita masuk ke tren industri. Dari hasil riset yang telah kami lakukan, pertumbuhan e-commerce bahan pangan di Indonesia saat ini sedang pesat-pesatnya. Pasar online grocery Indonesia itu telah mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dan proyeksi lebih dari 23% hingga tahun 2032. Di mana hal ini terjadi karena perubahan preferensi konsumen. Karena konsumen urban maupun pasca pandemi, mereka lebih memilih belanja sayuran online karena lebih cepat, praktis, aman, dan transparan. Kemudian yang dihadapi saat ini ataupun tantangan yang dihadapi industri saat ini adalah petani Pontianak Utara menghadapi ketergantungan terhadap perantara ataupun tengkulak, efisiensi rantai pasok, dan juga fluktuasi harga yang berubah-ubah. Dari hasil riset yang telah kami lakukan, kami melihat saat ini tengah maraknya digitalisasi rantai pasok, sehingga kami mencoba membuat platform online dan juga layanan pengantaran hingga ke rumah untuk meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga kualitas, dan juga menurunkan biaya. Hal ini didukung oleh gaya hidup sehat, yang dimana dari gaya hidup sehat itu sendiri mendorong permintaan tinggi terhadap sayuran segar, aman, dan transparan. Sehingga kami berkesempatan untuk mengintegrasikan petani lokal dengan konsumen melalui platform digital yang bernama AgroConnect untuk memotong rantai distribusi dan memanfaatkan pertumbuhan pasar online grocery ataupun e-commerce dari pangan ini sendiri. Selanjutnya itu ada analisis kompetitif, yaitu merupakan agro yang memiliki posisi kompetitif kuat karena menjadi platform pertama yang benar-benar fokus pada digitalisasi distribusi pertanian di Pontianak. Berbeda dari platform seperti Agritech nasional yang terpusat di Pulau Jawa, AgroConnect memahami kondisi petani lokal dan membutuhkan konsumen daerah. Keunggulan dari AgroConnect itu sendiri terletak pada distribusi langsung dari petani, transparansi harga, kontrol mutu lewat warehouse sendiri, serta logistik lokal yang lebih cepat dan efisien. Minimnya pesaing besar di Kalimantan membuat AgroConnect itu memiliki peluang besar untuk menjadi pimpinan besar regional. Brand positioning yang merupakan AgroConnect yang memposisikannya dirinya sebagai platform pertama digital yang memperdayakan petani lokal melalui sistem distribusi yang lebih transparan dan efisien. Brand ini tidak hanya berperan sebagai marketplace hasil pertanian, tetapi juga sebagai penghubung strategi antara petani, konsumen, dan pelaku bisnis dalam satu ekosistem modern yang berkelanjutan. Dengan mengusung konsep farm to table, AgroConnect juga menekankan kepada kualitas, kesegaran, dan harga yang adil melalui teknologi e-commerce dan logistik yang terintegrasi. Identitas kuat sebagai brand lokal Kalimantan Barat yang memahami kebutuhan tantangan petani setempat. Bagi masyarakat urban, AgroConnect juga hadir sebagai solusi praktis untuk mendapatkan produk segar yang aman dan terjangkau tanpa rantai distribusi panjang, dengan branding yang humanis dan berbasis komunitas. AgroConnect ini dikenal sebagai brand inovatif, terpercaya, dan peduli terhadap kesejahteraan petani, sekaligus menjadi pionir digitalisasi pertanian di wilayah regional. Selanjutnya itu ada strategi harga dari AgroConnect sendiri. AgroConnect menerapkan strategi harga yang menyeimbangkan keuntungan petani, keterjangkauan konsumen, dan profit terhadap perusahaan. Sebagai pihak yang mengambil langsung hasil panen, mengolah dan menjual secara online, AgroConnect menggantikan peran tengkulak dengan mekanisme harga yang lebih adil dan efisien serta transparan bagi petani. Yang pertama itu ada strategi AgroConnect menggunakan harga berbasis transparansi dengan membeli hasil panen dengan harga yang stabil dan wajar berdasarkan biaya produksi, kondisi panen, dan permintaan pasar.
Hal ini memastikan petani mendapatkan margin layak tanpa tekanan seperti tengkulak. Yang kedua itu ada Agroconnect mengelola proses sortir hingga pengiriman secara mandiri. Perusahaan dapat menetapkan markup rendah. Tidak adanya perantara membuat biaya distribusi lebih efisien sehingga harga jual tetap kompetitif, lebih murah dari supermarket, namun tetap menguntungkan perusahaan Agroconnect. Yang ketiga itu ada Agroconnect menyediakan harga grosir bagi pelanggan bisnis secara seperti restoran, hotel, atau catering. Nah, skema potongan harga berdasarkan volume dan kontrak rutin ini membantu menciptakan pendapatan tetap serta memperkuat posisi Agroconnect sebagai pemasok utama. Yang terakhir itu ada perusahaan menerapkan semi dinamik atau pre-chip, yaitu menyesuaikan harga berdasarkan musim panen, stok atau biaya distribusi, namun tetap dikendalikan agar tidak terjadinya lonjakan ekstrim dari hasil panen itu sendiri. Ini menjaga stabilitas harga di konsumen sekaligus melindungi petani lokal itu sendiri. Nah, dengan strategi ini, Agroconnect membangun model harga yang adil, efisien, dan menguntungkan seluruh ekosistem pertanian, khususnya di kawasan Pontianak dan Kalimantan Barat. Selanjutnya itu ada strategi harga dari Agroconnect sendiri. Agroconnect menerapkan strategi harga yang menyeimbangkan keuntungan petani, keterjangkauan konsumen, dan profit terhadap perusahaan. Sebagai pihak yang mengambil langsung hasil panen, mengolah dan menjual secara online, Agroconnect menggantikan peran tengkulak dengan mekanisme harga yang lebih adil dan efisien serta transparan bagi petani. Yang pertama itu ada strategi Agroconnect menggunakan harga berbasis transparansi dengan membeli hasil panen dengan harga yang stabil dan wajar berdasarkan biaya produksi, kondisi panen, dan permintaan pasar. Hal ini memastikan petani mendapatkan margin layak tanpa tekanan seperti tengkulak. Yang kedua itu ada Agroconnect mengelola proses sortir hingga pengiriman secara mandiri. Perusahaan dapat menetapkan markup rendah. Tidak adanya perantara membuat biaya distribusi lebih efisien sehingga harga jual tetap kompetitif, lebih murah dari supermarket, namun tetap menguntungkan perusahaan Agroconnect. Yang ketiga itu ada Agroconnect menyediakan harga grosir bagi pelanggan bisnis secara seperti restoran, hotel, atau catering. Nah, skema potongan harga berdasarkan volume dan kontrak rutin ini membantu menciptakan pendapatan tetap serta memperkuat posisi Agroconnect sebagai pemasok utama. Yang terakhir itu ada perusahaan menerapkan semi dinamik atau pre-chip, yaitu menyesuaikan harga berdasarkan musim panen, stok atau biaya distribusi, namun tetap dikendalikan agar tidak terjadinya lonjakan ekstrim dari hasil panen itu sendiri. Ini menjaga stabilitas harga di konsumen sekaligus melindungi petani lokal itu sendiri. Nah, dengan strategi ini, Agroconnect membangun model harga yang adil, efisien, dan menguntungkan seluruh ekosistem pertanian, khususnya di kawasan Pontianak dan Kalimantan Barat. Selanjutnya itu ada akuisisi dan retensi. Nah, customer akuisisi itu adalah merupakan pendapatan pelanggan baru. Agroconnect melakukan akuisisi dengan 3 segmen utama, yaitu akuisisi konsumen rumah tangga, yang kedua itu akuisisi UMKM, restoran, dan hotel, yang ketiga itu ada akuisisi retail atau retailer atau pasar modern. Nah, akuisisi konsumen rumah tangga itu ada seperti promo harga perkenalan atau diskon 20% untuk order pertama. Dan yang kedua itu ada gratis ongkir untuk wilayah tertentu di Pontianak. Nah, itu ada gratis ongkir untuk di wilayah Pontianak. Nah, yang ketiga itu ada kampanye edukasi, belajar sayur segar dan petani lokal. Nah, yang kedua itu akuisisi UMKM, restoran dan hotel seperti pendekatan sales door to door ke restoran, hotel, dan catering. Yang kedua itu ada tier order harga grosir agar calon mitra bisa mencoba tanpa risiko besar.
Yang ketiga itu ada pitching, tentang efisiensi biaya dan kestabilan stok. Lanjut, yaitu ada ketiga, akuisisi retailer atau pasar modern. Untuk supermarket dan toko bahan makanan itu seperti Agroconnect itu menawarkan supply stabil dengan harga kompetitifnya. Nah, yang kedua itu menghadirkan branding Fresh from Farm Agroconnect. Yang ketiga itu ada sistem pengiriman harian agar proses selalu segar. Nah, tujuan ini untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas produk. Nah, selanjutnya itu ada customer retention. Customer retention adalah merupakan menjaga pelanggan agar tetap loyal dan terus berbelanja pada Agroconnect. Nah, yang pertama itu ada memperluas pelanggan dengan menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman. Yang kedua itu ada paket langganan Freshbox mingguan dengan harga hemat. Dan ketiga itu ada program poin loyalitas untuk memberi hadiah bagi pelanggan yang aktif. Yang B itu ada untuk retensi restoran, hotel, dan UMKM seperti harga grosir stabil untuk memudahkan perencanaan biaya. Yang kedua itu customer service, khususnya B2B atau business to business, itu admin pemasaran dan negosiasi. Yang ketiga itu ada sistem pembayaran tempo bagi UMKM. Nah, lanjut yaitu retensi retailer dan pasar modern. Nah, Agroconnect mempertahankan melalui pengiriman rutin agar rak toko selalu terisi. Yang kedua itu harga khusus untuk volume besar. Dan ketiga itu ada CO branding Fresh from Vegetable My Agroconnect untuk menambahkan nilai jual. Nah, tujuan dari customer retention ini untuk membangun hubungan jangka panjang dengan baik itu pasar modern atau UMKM dan sebagainya. Ada juga pada retensi berbasis teknologi, yang dimana Agroconnect memanfaatkan riwayat pembelian untuk memudahkan repeat order satu kali klik. Yang kedua itu rekomendasi produk otomatis sesuai kebiasaan berbelanja. Yang ketiga itu ada notifikasi promo dan informasi update produk. Yang keempat itu ada tracking pengiriman real time agar pelanggan merasa aman. Nah, tujuan dari Agroconnect melakukan retensi berbasis teknologi ini untuk memudahkan proses berbelanja dan memperkuat loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu Agroconnect juga mempunyai struktur tim. Nah, struktur tim ini yang terdiri dari CO, COO, CTO, dan CFO. Nah, CEO itu sebagai Chief Executive Officer yang dipimpin oleh Kayla Naomi, dan dengan CEO itu Chief Operation Officer yaitu yang dipimpin oleh Febrianti. Yang CTO itu Chief Technology Officer itu dipimpin oleh Atiko, dan CFO itu Chief Financial Officer itu dipimpin oleh Karisma Rizkia. Nah, dari peran tersebut itu juga ada kualifikasi dari tim tersebut. Yang pertama itu ada direktur utama yaitu CEO yaitu Kayla Naomi. Perannya sebagai pemimpin keseluruhan arah dan strategi Agroconnect yang memastikan setiap divisi itu berjalan selaras dengan perusahaan dalam menciptakan distribusi pertanian yang lebih adil. Ia mengambil keputusan strategi yang menjalin kemitraan dan mesin perusahaan berkembang secara berkelanjutan. Yang memiliki tanggung jawab itu seperti menaruh arah strategi dan pengambilan keputusan penting pada perusahaan. Yang kedua itu ada divisi teknologi informasi CTO yaitu Atiko, yang berperan sebagai mengembangkan dan memastikan platform digital Agroconnect berjalan dengan baik, aman dan mudah digunakan, tidak ada terkendala. Ia mengatur tim teknis, menciptakan fitur baru, dan memastikan teknologi mendukung operasional distribusi yang memiliki tanggung jawab seperti mengembangkan dan memastikan stabilitas aplikasi serta website. Yang ketiga itu ada divisi operasional atau COO yang dipimpin oleh Febrianti Humayroh, yang berperan sebagai
memastikan seluruh aktivitas operasional mulai dari pengambilan produk dari petani, pengiriman ke konsumen. Ia memastikan kualitas produk tersebut itu terjaga dan distribusinya berjalan cepat secara efisien. Memiliki tanggung jawab yaitu mengatur proses supply chain dari petani hingga konsumen. Nah, yang keempat itu ada divisi keuangan atau CFO yang dipimpin oleh Karisma Rizkia. Nah, perannya itu mengelola seluruh keuangan perusahaan serta menyusun laporan dan mengatur pembayaran. Nah, serta memastikan arus kas berjalan sehat dan secara transparan. Ia mendukung keputusan bisnis berdasarkan kondisi finansial yang memiliki tanggung jawab mengatur pemasukan, pengeluaran, dan pembayaran kepada petani maupun operasional. Nah, selanjutnya itu ada kualifikasi tim. Dari CEO sendiri itu harus memiliki kualifikasi seperti kemampuan kepemimpinan, strategis, dan visioner. Yang kedua itu mampu mengambil keputusan berbasis data. Yang ketiga itu ada komunikatif dan mampu membangun relasi profesional. Nah, yang kedua itu kualifikasi dari CTO, menguasai pemrograman, database, dan infrastruktur sistem. Yang kedua itu ada kemampuan problem solving teknis yang kuat. Yang ketiga itu pengalaman membangun atau mengelola sistem digital atau web app. Yang ketiga itu ada CEO yang memiliki kualifikasi seperti memahami dasar logistik, supply chain, dan manajemen operasional. Yang kedua itu ada teliti, terorganisir, dan mampu menangani masalah lapangan. Yang ketiga itu komunikasi baik dengan petani dan distribusi. Nah, yang terakhir ada CFO, kualifikasinya itu menguasai akuntansi dasar dan pembukuan, seperti keuangan itu harus menguasai. Nah, yang kedua itu ada teliti dan dapat menjaga kerahasiaan data keuangan. Yang ketiga itu ada mampu membuat laporan keuangan dan pengelolaan anggaran. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke rencana keuangan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana modal awal kami itu dialokasikan. Pertama yaitu total kebutuhan investasi awal kami yaitu sebesar 211,6 juta yang kami gunakan sepenuhnya di tahun pertama untuk membangun fondasi utama dari platform AgroConnect ini sendiri. Jadi sebagian besar dana yaitu sekitar 44% itu dialokasikan untuk infrastruktur dan perangkat fisik seperti penyewaan gudang, box penyimpanan, komputer kerja, serta kebutuhan lainnya. Lalu sekitar 35% dari total investasi digunakan untuk pengembangan platform dan juga teknologi, termasuk dari pembuatan aplikasi, desain UI UX, integrasi sistem, server, serta pengujian terhadap aplikasi. Lalu sisanya dialokasikan untuk legalitas pemasaran awal, pelatihan para petani, keamanan sistem, serta dana cadangan sebesar 6,5% sebagai mitigasi risiko operasional. Jadi di mana fokus utama kami pada tahun pertama yaitu untuk membangun infrastruktur yang kuat dan juga platform yang nantinya siap untuk beroperasi. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke cash flow ataupun gambaran besar mengenai arus kas selama 4 tahun dari adanya platform AgroConnect ini. Jadi pada tahun pertama yaitu fase investasi di mana seluruh investasi awal ataupun modal awal yang kami gunakan itu untuk pembangunan sistem dan juga persiapan operasional. Karena belum ada pendapatan, cash flow ini masih berada di posisi minus 211 juta yang memang merupakan fase investasi. Lalu masuk tahun kedua yaitu fase market entry di mana platform mulai beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Namun biaya operasional masih cukup tinggi sehingga arus kas masih bernilai negatif sekitar 140 juta. Nah, fase ini disebut tahap market entry di mana fokus utama adalah yaitu untuk mengakuisisi pengguna dan juga melakukan pemasaran. Lalu pada tahun ketiga disebut yaitu fase stabilisasi di mana
efisiensi operasional ini mulai meningkat, transaksi harian mulai naik, biaya pemasaran menurun, dan operasional lebih stabil. Arus kas negatif hanya tinggal tersisa 25 juta. Artinya, bisnis mulai mendekati titik impas ataupun break even point. Lalu pada tahun keempat, yaitu kami memasuki fase growth and profit, di mana transaksi ini meningkat secara signifikan dan pendapatan tumbuh pesat. Dan dengan biaya yang relatif stabil ini, cash flow menghasilkan surplus besar sekitar 324 juta rupiah. Nah, ini menandakan bahwa bisnis telah memasuki fase yang stabil dan juga menguntungkan. Baiklah, selanjutnya yaitu proyeksi laba dan rugi, di mana saya akan memaparkan proyeksi pendapatan biaya serta laba rugi dari per tahun. Nah, di tahun kedua, yaitu di mana tahun kami mulai beroperasional, itu pendapatan diproyeksikan sebesar 417 juta, namun karena biaya operasional mencapai 558 juta, bisnis masih mengalami rugi sekitar 140 juta. Nah, hal ini wajar untuk fase awal pada startup. Lalu pada tahun ketiga, itu pendapatan meningkat menjadi 637 juta. Sementara biaya yang harus dikeluarkan ataupun biaya operasional dari Agroconnect ini mencapai 663 juta, sehingga rugi turun drastis menjadi 25 juta saja. Nah, pada tahun keempat terjadi lompatan signifikan, di mana pendapatan naik hampir menyentuh 1 miliar, tepatnya 987 juta. Dan karena biaya tetap stabil di 663 juta, perusahaan mulai menghasilkan laba bersih sekitar 324 juta rupiah. Nah, dengan kinerja tersebut, ROI atau tingkat pengembalian investasi di tahun keempat ini mencapai 153,4%, yang menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan telah memberikan hasil yang sangat signifikan pada usaha Agroconnect ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke risiko dan strategi mitigasi, di mana di sini menjelaskan 3 kategori risiko utama yang mungkin akan dihadapi oleh Agroconnect itu sendiri, yaitu risiko operasional, pasar, dan juga keuangan, serta akan dijelaskan mitigasinya dari masing-masing risiko. Nah, yang pertama yaitu risiko operasional. Yang pertama yaitu food waste, di mana produk sayur dan buah memiliki sifat mudah rusak. Lalu ada distribusi, yaitu adanya keterlambatan akibat cuaca ataupun infrastruktur. Lalu ada teknis, di mana yaitu ada gangguan server atau error input data. Nah, mitigasinya yaitu dengan menerapkan SOP quality control yang cukup ketat, lalu menggunakan sistem tracking real time dan juga pelatihan sumber daya manusia secara rutin. Lalu selanjutnya itu ada risiko pasar, di mana yang pertama yaitu adanya kompetisi seperti adanya pesaing besar seperti Tanihub dan juga para tengkulak. Lalu risiko adopsi yaitu konsumen belum terbiasa belanja sayur secara online. Lalu ada fluktuasi di mana perubahan tren permintaan dari konsumen. Nah, cara ataupun mitigasinya yaitu fokus pada niche market, yaitu di daerah Pontianak. Lalu adanya edukasi digital dan juga adanya program loyalitas pelanggan. Lalu terakhir yaitu masuk kepada risiko keuangan. Yang pertama yaitu harga, di mana fluktuasi harga panen yang tidak menentu. Lalu ada arus kas, di mana pendapatan awal itu belum stabil karena masih menunjukkan nilai negatif. Lalu adanya risiko kegagalan dari pembayaran digital itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasinya atau mitigasinya, yaitu dengan kontrak harga minimum kepada petani, lalu meningkatkan kemitraan B2B secara stabil, dan juga menggunakan dana cadangan sebanyak 7% tersebut. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.